Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan beribadah bersama-sama kembali di rumah kita masing-masing. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, waktu yang kami boleh miliki pada pagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan, hanya oleh karena kasih sayang dari Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama di rumah masing-masing kami. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga. Kami boleh mengungkapkan puji-pujian kami, rasa syukur dan terima kasih atas berkat pimpinan penyertaan-Mu, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kami. Dan berkat pemeliharaan itu kami dapat mewujud nyatakan itu lewat ibadah kami, mempersembahkan tubuh kami, mempersembahkan hati dan pikiran kami, agar Tuhan layakkan kami, baik yang menyampaikan firman Tuhan, maupun kami akan mendengarkan firman-Nya, agar kami bersama-sama dikuatkan lewat firman, bersama-sama kami dihibur lewat firman Tuhan, dan bahkan apabila mereka dalam kelemahan, mari Engkau berikan kekuatan, karena kekuatan hanya berasal daripada Tuhan, dan penghiburan yang sempurna hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu ya Tuhan, bersabdalah, Roh Kudus pimpin kami, baik yang di rumah, baik yang di tempat ini beribadah. Tuhan, Engkau teguhkan firman Allah pada pagi hari ini. Setelah kami mengikuti ibadah hari kebangkitan, maka Tuhan, Engkau bangkitkan semangat pelayanan, semangat beribadah, dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, nama yang sudah bangkit, dan nama yang sudah mengalahkan kematian, dan nama yang sudah mengalahkan segala hukum-hukum yang menakutkan buat manusia, istimewa buat orang yang percaya. Di dalam nama Dialah kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Dan jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Alkitab. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Puji Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali, dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat 14, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman-Nya dan yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari ke hari. Salam sejahtera bagi kita sekalian di rumah, di mana kita masih di dalam situasi ibadah di rumah masing-masing, di rumah saja. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini direkam di gereja kita, dan dalam ayat ini pembacaan sangat mengagumkan tentang keagungan Allah melalui Raja Daud. Daud mengagungkan dasarnya adalah kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan peta dan
teladan Allah. Atau kita dicipta the image of God. Kita sesuai dengan Allah. Kita dicipta menurut petanya. Kita mirip Allah. Kita dimahkotai oleh kemuliaan Allah. Oleh karena itu Mazmur 8 katakan bahwa kita diciptakan itu sungguh mulia dan seperti dan mirip dengan Allah. Itulah manusia, saudara. Tetapi ayat ini katakan bahwa Tuhan memberikan kepada kita bahwa kita status seperti dengan debu. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan tidak melupakan kita. Tema kita pagi ini adalah Dia tidak melupakan kita. Tentunya di dalam pembacaan ini kita bersama-sama dalam bacaan bahwa Allah kita Allah yang menyembuhkan dari sakit penyakit. Allah yang kudus dan Dia tidak melupakan segala kebaikannya. Dan kalau kebaikan Allah dan pengampunan Allah itu merupakan setara dengan kualitas Allah di dalam kekekalan. Oleh karena itu Allah memiliki atribut atau sifat-sifat Allah yang kekal. Sebelum kita masuk ke dalam tema ini, tentunya saya perlu memberikan sedikit masukan bahwa Allah kita lah seperti apa. Allah kita Allah yang memiliki atribut yang kekal. Yang pertama, Allah kita Allah yang punya sifat kekekalan, bahwa Dia adalah Allah yang maha tahu atau omniscience. Allah yang maha tahu. Dia mengetahui jauh sebelum apa yang akan terjadi. Kalau kita baca dalam Mazmur 139, ada 3 atribut yang diungkap oleh Raja Daud di situ, bahwa Allah kita Allah yang maha tahu. Allah itu Allah yang tahu tentang hal-hal yang akan datang di kemudian hari. Allah tahu apa yang terjadi besok. Allah tahu apa yang terjadi kemarin, hari ini, dan Allah tahu apa yang akan terjadi tahun-tahun yang akan datang. Dan bahkan Allah tahu apa yang terjadi dalam situasi sekarang ini. Yang kedua, Allah kita Allah yang mengetahui segala kuasanya, atau Allah atau omnipotent. Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, karena Dia Allah yang mencipta, Allah yang menciptakan bumi, langit dan segala isinya, sehingga Dia menguasai apa yang di dalam ciptaannya. Allah kita Allah yang maha tahu. Juga terdapat di dalam Mazmur 39 bahwa Allah yang maha kekal, Allah yang maha tahu, Dia bisa mengingat hal-hal yang lalu, dan Dia tidak mungkiri apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang, karena Dia maha kuasa. Itulah Allah kita Allah yang luar biasa. Dia punya sifat kekekalan. Yang ketiga adalah Allah kita Allah yang bersifat maha hadir atau omnipresent. Allah yang hadir di mana-mana. Dia maha hadir, Dia maha tahu, maha kuasa, dan Dia maha hadir. Dia omniscience, omnipotent, dan juga omnipresent. Nah, Dia mengetahui apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Dan Allah ini Allah yang begitu mengetahui dan begitu hadir, dan juga Dia begitu berkuasa. Jemaat kasih oleh Tuhan, dengan demikian kita percaya bahwa Allah kita Allah yang tidak melupakan akan janjinya. Oleh karena itu Allah kita Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah kita Allah yang tidak pernah melupakan kita. Kenapa saudara? Kenapa Allah kita Allah yang tidak melupakan kita? Karena alasannya agar supaya ketetapan Allah tidak ada seorang pun yang binasa. 2 Petrus 3:8-9 katakan, kehendak Allah atau Allah kita Allah yang mau agar supaya setiap manusia dapat selamat dan tidak binasa. Karena apa? Karena bagi Allah 1 hari, bagi manusia 1000 hari. Saudara, oleh karena itu bagi manusia terlalu lama untuk menobatkan seseorang. Tapi bagi Allah hanya 1 hari. Oleh karena itu begitu jauhnya rancangan manusia rancangan Allah. Kita berpikir kita mau waktu ini begitu cepat, ya rancangan Allah itu lain. Oleh karena saudara, bagi Tuhan
kita memerlukan waktu keselamatan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk diselamatkan. Kita dipanggil supaya kita dibentuk oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika kebangkitan barusan kita rayakan kemarin, bahwa kebangkitan Kristus diakhiri dengan satu amanat agung, yaitu amanat itu perintah, bahwa ada commandment, bahwa dia memanggil para Petrus, murid-murid yang sudah hilang harapan, yang hilang pegangan, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, dan mereka sedang tercerai-berai, dan Tuhan datang mencari mereka. Tuhan tidak melupakan apa yang janjinya, bahwa Petrus, engkau akan kujadikan nelayan manusia, menjadi penjala manusia. Tetap dia mencari. Kita ingat berapa kalikah penyangkalan Petrus, saudara? Ada 3 kali dan berapa kali, dan terus menerus menyangkal sehingga Tuhan mencari dia. Demikian pula Yakobus dan Matius dan murid-murid yang lain. Di akhir itu mereka dipanggil kembali dan berkata, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu murid-muridku. Aku akan menjadikan kamu murid-muridku. Menjadikan berarti mereka diproses dengan potensi yang sudah ada. Potensi apa, saudara? Potensi mereka adalah potensi yang kelihatan secara kasat mata mereka gagal. Mereka tidak punya potensi apa-apa, dan bahkan mereka sudah malu. Kenapa? Karena kebangkitan itu adalah menggambarkan ketidakmampuan manusia dan kemampuan Allah yang diproklamirkan lewat kematian Kristus, sengsara Kristus, dan kebangkitan yang sulung. Itulah sebabnya Kristus mengatakan sesuai dengan kitab suci, dan mereka dibukakan pikiran mereka, dan nabi-nabi harus digenapi, bahwa nubuatan-nubuatan bahwa Kristus Mesias harus menderita, dan hari yang ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit, maka dia pulihkan kembali. Nah, bagi saudara, memulihkan satu hal yang sudah lupa itu sangat berat. Demikian pula yang saudara di akhir ini, saudara. Kalau saudara sedang kadang-kadang memikirkan hal-hal yang sejahtera, hal-hal yang situasi aman, situasi nyaman, ketika real kita damai dan sehat, pengharapan-pengharapan kita, keinginan-keinginan kita yang belum terpuaskan, kita boleh cari. Kenapa? Ada waktu yang panjang dan boleh. Tetapi ketika peristiwa terjadi, COVID-19 terjadi seperti ini, maka areal yang kita inginkan itu sudah terganggu. Ketidaknyamanan, kesempatan tidak ada lagi. Waktu ini adalah waktu kita baru sadar bahwa waktu kemarin, bukankah anugerah Allah begitu gampang? Kita boleh beribadah bersama-sama. Tapi sekarang, saudara, kita perlu sadar bahwa kita sedang mengalami ketidaknyamanan, mengalami seperti terbuang, terhilang, dan putus asa. Tapi tiba-tiba, saudara, kuasa kebangkitan itu secara pribadi dia panggil kembali di dalam Yohanes pasal terakhir kepada Yohanes, pada Petrus, ikutlah aku. Jemaat dikasih oleh Tuhan, follow me, I make you disciple. Ikut aku. Berarti, saudara, ada sesuatu yang perlu saudari perlu menyadari, bahwa Allah kita Allah tidak pernah mendendam. Allah kita Allah yang tidak pernah, kata firman Allah, dia seperti bapa sayang kepada anaknya. Dia tidak pernah menuntut, dan dia tidak pernah melakukan setimpal dengan dosa kita. Dia tidak pernah menendam, dan bahkan Alkitab katakan, saudara, apa? Dia melupakan sejauh timur dari barat. Demikian dia melupakan akan dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara, mari kita melihat arti daripada panggilan kita. Arti daripada dia menemukan sayang saudara, atau dia tidak melupakan kita, adalah Immanuel. Immanuel artinya dia menyertai kita. Ketika kebangkitan terjadi, berkata, damai sejahtera bagi kamu. Immanuel arti aku menyertai kamu. Di tengah-tengah situasi seperti begini, kita perlu penyertaan dari Tuhan. Kita pelang lemah, minta kekuatan dari Tuhan.
Banyak orang sedang mencari imun dalam tubuh mereka, tapi kalau tidak ada iman, maka sia-sialah imun itu. Imun hanya mempertahankan tubuh, tapi kalau iman kita, lah iman yang bisa menguatkan tubuh kita. Tubuh kita hanya bisa diisi oleh makanan, tapi iman adalah firman Allah. Kita boleh isi dengan firman Allah, sehingga iman kita bertumbuh. Iman kita boleh berakar karena Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan kita. So, saudara, kepada siapakah dikatakan pertama kali Immanuel? Kepada Raja Ahaz. Raja Ahaz yang begitu rusak. Raja Ahaz yang mempersembahkan anaknya ke Babel, ke Dewa Baal. Dia persembahkan sehingga dia dimurkai oleh Tuhan, dibenci. Tetapi saudara, tetap saya katakan, Immanuel, Allah akan menyertai engkau. Di tengah-tengah sedang berbuat hal yang tidak baik, di tengah-tengah sedang mempersembahkan berhala, ada suara Tuhan mengatakan, aku akan kembalikan engkau. Inilah kita melihat Allah kita, Allah yang luar biasa. Sejauh mana saudara meninggalkan Tuhan, sejauh itu juga Tuhan tidak melupakan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Demikian pula saudara, kalau saya melihat kembali ketika Maleaki pasal terakhir antara Maleaki dan Matius, itu ada kurang lebih 400 tahun. Tidak ada nabi, tidak ada wahyu. 400 tahun. Tidak ada firman Allah. Silent period. Apakah Allah melupakan saudara kita atau manusia? Tidak. Ibrani katakan bahwa Allah, pasal 1 dikatakan Allah menceritakan, Allah berkata-kata, Allah ada perantara-perantara lewat Abraham, lewat Musa, lewat nabi-nabi. Allah sudah berbicara lewat gambar-gambar teofani. Allah pernah hadir dalam perjanjian lama. Dialah gambaran Kristus. Dia pernah hadir ketika Yakub sedang bergumul. Dia memegang tangan malaikat itu, dan itulah dia Kristus dalam bentuk teofani. Pada waktu Abraham, dia bersekutu dengan teofani atau gambaran daripada Allah atau Tuhan dalam bentuk gambar malaikat. Kemudian saudara Yosua, dia menggambarkan seperti dengan panglima perang. Dia memimpin Yosua, menggambarkan dia pernah hadir bersama-sama dengan tokoh-tokoh iman, baik Abraham, baik Yosua, Musa, dan juga kepada Yakub. Memegang dia, Tuhan berkati aku. Saudara, ketika selesai dari Maleaki, maka Maleaki setelah mereka pulang dari pembuangan, maka mereka sedang menantikan pemberitaan yang baru. Oleh karena itu Alkitab terbagi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka disitulah kehadiran Allah. Dia tidak pernah melupakan manusia yang sudah jauh dan meninggalkan Allah. Barangkali Bapak Saudara, di tengah-tengah peristiwa kehidupan saudara, apakah sudah jauh dari Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan? Jawabannya saudara, Tuhan tidak melupakan engkau. Engkau tidak pernah melupakan, engkau biji mata Tuhan. Jemaat kasih oleh Tuhan, demikian pula kita melihat bagaimana sikap Hosea. Pada waktu Hosea disuruh oleh Tuhan mengambil istri seorang WTS, seorang perempuan yang pelacur, yang tidak baik, tidak dihormati, menggambarkan bahwa Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya dalam bentuk dosa apapun. Hosea menikah dia, dan kita tahu bahwa perempuan Gomer ini adalah perempuan menggambarkan tentang manusia yang berbuat dosa. Oleh karena itu setiap kali Gomer ini berbuat dosa lagi, tetapi Hosea diperintah oleh Tuhan, pulihkan kembali dia. Tetapi Gomer kembali berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana saya saudara, kadang-kadang kita merasa kita belum layak, tetapi kita seringkali menganggap bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan yang sebenarnya, padahal kita belum mengerti apa arti anugerah Tuhan.
Kita belum bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan yang semestinya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita melihat Tuhan masih menemukan saudara dalam seperti apa. Apakah kita sempurna? Apa kita tidak pernah berbuat salah? Ketika saudara Yesus berjumpa dengan Sakeus, dia berkata bahwa Anak Manusia datang untuk memberikan kepada orang-orang yang sakit. Orang-orang inilah adalah anak Abraham. Demikian pula saudara, ketika kita sedang memiliki kesejahteraan yang penuh, kita merasa kenyamanan yang terjadi hidup kita tidak perlu memiliki atau bersandar kepada Tuhan. Kita seringkali terjebak dengan segala tawaran-tawaran yang merasa nyaman akan dunia ini. Tapi ketika situasi terjadi seperti COVID-19, kita disarankan tinggal di rumah saja, maka kelihatan kita, gerak kita punya hidup terasa tidak bermanfaat lagi. Oleh karena saudara, Tuhan mau kita untuk kembali menemukan jati diri orang percaya. Apa nih saudara? Artinya kita melihat bahwa Paulus mengatakan Tuhan menemukan dia dalam keadaan melawan Tuhan. Paulus tadinya Saulus. Waktu Saulus menjadi Paulus, ketika menjadi Paulus, dia mengirim surat 13 surat ke gereja Efesus, gereja Tesalonika, gereja yang di Korintus, Galatia, Filipi, dan bahkan surat pribadi-pribadi Timotius dan kepada Filemon. Saudara, ada 13 surat ini. Setiap kali dia bergumul, dia melihat bahwa dari seluruh rasul-rasul, dia mengertikan tentang anugerah Tuhan dari sisi lain. Dia mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu bukan oleh karena dia layak, bukan oleh karena dia sudah lahir dari orang Yahudi, kemudian dia bangga. Justru dia merasakan di antara rasul-rasul, akulah yang paling berdosa. Di dalam tahun 55, dia tulis Korintus pasal 1 pasal 15 ayat 9, dikatakan bahwa di antara rasul-rasul, akulah yang tidak layak. Karena aku orang berdosa. Aku orang yang paling hina dari antar rasul. Bayangkan saudara, Anda dan saya barangkali merasa hebat, merasa bangga. Padahal menurut dia, menurut firman Allah dikatakan, dalam waktu tahun 55, dia bergumul. Kemudian tahun 60, dia tulis surat pada jemaat di Efesus, surat pengembalaan pada jemaat Efesus, dalam pasal 3 ayat 78. Dia kembali mengatakan bahwa oleh anugerahnya aku dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menemukan dia. Tuhan panggil dia yang paling hina dari antara orang-orang kudus. Dari antara orang-orang kudus, seluruh orang-orang yang baik, dialah orang yang paling dihina, paling tidak layak. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Kemudian 5 tahun lagi, setelah tahun 66, baru dia sadar. Dia tulis surat lagi kepada jemaat yang di Filipi melalui Timotius. Dikatakan bahwa dari seluruh orang yang berdosa, di antara yang paling berdosa adalah aku. Kemudian dikatakan, contohilah aku. Kenapa? Karena orang yang paling berdosa. Yang pertama saudara, di antara rasul, dia orang paling hina. Di antara orang kudus, dia orang yang berdosa. Di antara orang-orang percaya, dia katakan aku orang yang berdosa. Tetapi Tuhan menemukan dia. Dia mengangkat kembali dia. Dan dia dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk supaya dia mengenal, mengetahui bahwa Allah itu, Allah bukan Allah pembalas dendam. Allah kita Allah yang penuh kasih, kata firman Allah. Oleh karena rahmatnya, anugerahnya, belas kasihannya, dia berikan buat saudara, agar saudara boleh mengerti
bahwa dia menemukan saudara. He never forget you. Dia tidak pernah melupakan saudara saya, walaupun saudara sedang di tengah-tengah kesulitan apapun, kehilangan harapan, dalam keadaan berdosa, dalam keadaan sikap apapun, kemiskinan, kekurangan, dia hadir dan dia mengatakan, aku Allah yang tidak melupakan engkau. Aku Allah yang ada di tengah-tengah kesesakanmu. Aku Allah yang ada dan engkau diam saja, maka aku akan berperang. Dan bahkan 365 hari, 365 kali juga Tuhan Allah berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Biarlah burung-burung boleh berputar-putar di atas kepala kita. Kata Martin Luther, biarlah pergumulan-pergumulan itu seperti burung yang terus melewati di atas kepala kita. Biarlah kekhawatiran, kebimbangan itu boleh berada di atas kepala yang saudara. Tetapi jangan berikan dia tempat untuk bersarang di atas kepala. Karena hanya Yesus yang berhak mengatur kepala hidup kita. Karena dia adalah maha tahu, dialah maha hadir, dan bahkan dia juga adalah maha kuasa. Jemaat kasih oleh Tuhan, ayat firman dikatakan dalam Lukas bahwa jangan engkau takut bagi mereka yang hanya membunuh fisik, tapi tidak akan membunuh akan jiwamu. Oleh kenapa saudara? Karena burung terkukur atau burung pipit harga seduit. Kalau dia tidak Tuhan kehendaki jatuh, dia tidak akan turun dan jatuh dari langit. Demikian pula Tuhan mengetahui seberapa banyak yang ada rambutmu di kepala yang jatuh. Dia tahu. Demikian pula Allah kita Allah yang mengetahui segala apa yang terjadi dalam dunia ini. Jangan saudara merasa terkucil. Yang saudara merasa bimbang. Yang saudara merasa khawatir. Dia katakan, janganlah kamu khawatir. Serahkanlah khawatirmu kepadaku. Karena akulah yang melihara kamu. 1 Petrus 5. Janganlah kamu khawatir. Karena akulah yang memelihara kamu. Itu janji Allah. Seperti dengan Mazmur 103 tadi. Demikian pula Yesus katakan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Ketika dia bangkit, dia kembali berkata kepada para murid, marilah ikut aku. Artinya kita mau dibentuk. Sampai hari ini kita tentunya sedang mencari seperti apakah pribadi saya dengan Tuhan. Tidak lain Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku. Saudara jemaat dikasih oleh Tuhan, surat Efesus kepada Wahyu pasal 2. Ketika Efesus sedang mengalami kekurangan kasih, kehilangan kasih. Biasanya saudara kadang-kadang nyaman, kita merasa kasih itu gampang. Kita boleh kemana-kemana. Akhirnya kasih Allah mulai buyar. Tapi ketika kita sedang mengalami kepicikan, mengalami kesulitan, Tuhan izinkan terjadi supaya kita kembali kepada kasih Allah itu. Dia mencari engkau, dia menemukan engkau, dia mau engkau kembali. Engkau kembali kepada kasih yang mula-mula. Kasih mula-mula membentuk kita sekalian. Dalam pembentukan itu, kita sadar bahwa kita masih ada dalam tangan Tuhan. Moga saudara pada pagi hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, pulihkan hati hidupku, dan mari ya Bapa engkau pulihkan seluruh keluarga kami. Dan kita bertanya, Tuhan, kenapa hal ini terjadi dalam umur seperti ini? Bukankah kita perlu bersyukur? Bukankah kita perlu berterima kasih kalau kita boleh ada sampai hari ini? Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan katakan, baiklah, dia akan memberikan anugerah yang melampaui akal. Oleh karena ekonomi, oleh karena krisis pekerjaan, semua ini terjadi, baru kita sadar bahwa hidup ini nyaris menjadi korban, nyaris kita kehilangan. Tapi Yesus, dia menemukan kita.
Dia tidak pernah meninggalkan kita. He didn't forget you. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah forsake you. Dia tidak pernah membiarkan kita. Tapi dia merangkul kita. Dia katakan, inilah, ambillah kasih mula-mula, engkau kembali dan fungsikan itu di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah keluarga saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Saudara-saudara jemaat, apabila saudara-saudara sedang sakit, dalam kelemahan, dalam keadaan situasi apapun, firman Tuhan katakan lewat Mazmur tadi, Dia mengampuni segala kesalahanmu, Dia menyembuhkan segala penyakitmu, Dia menebusmu, dan memuaskan hasratmu, sehingga engkau seperti dengan burung Raja Wali. Tuhan menolong kita sekalian. Dia akan memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dia memberikan pertolongan kepada mereka yang sedang berseru kepada Tuhan. Dan mari Bapa pada pagi hari ini, seberapa kami yang sedang beribadah di rumah bersama-sama istri, keluarga, anak-anak kami, Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau menolong mereka. Engkau menjangkau mereka sekalian Tuhan. Sehingga yang sakit Engkau boleh sembuhkan. Yang lemah Engkau berikan kekuatan. Yang susah Engkau berikan penghiburan. Dan yang sedang berbuat hal-hal yang tidak layak, Engkau ampuni mereka. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami juga berdoa. Sekali lagi menyerahkan saudara kami, para saudara dokter yang sedang merawat para pasien-pasien yang sedang terpapar sakit. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau tolong mereka. Engkau berikan mereka kekuatan. Lewat firman yang mereka dengar, dan bahkan iman mereka tetap teguh. Karena ini merupakan panggilan dan pelayanan mereka. Berdoa buat para relawan, obat-obat, makanan, vitamin, pemerintah bangsa negara kami serahkan dalam tangan. Engkau juga berkati mereka yang sedang menyalurkan seluruh pertolongan-pertolongan di daerah, di provinsi-provinsi, kabupaten, di wali kota, agar mereka juga Tuhan Engkau senantiasa mengawal, sehingga akan berakhir satu wabah ini, dan kami boleh bersyukur satu hari kelak kita boleh kembali beribadah bersama-sama, kita boleh kembali bekerja, kita kembali boleh efektif di tengah-tengah tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang barangkali mereka dalam keadaan apapun Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau bungkus kami semua dengan darah, agar kuasa kebangkitan itu menjadikan kami alat untuk menjadi berkat buat banyak orang lain. Terima kasih untuk pengampunan. Terima kasih untuk kesembuhan. Dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Karena kami sudah pinta dan doa di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang maha hadir. Dan juga nama yang maha tahu. Dalam Yesus Juru Selamat yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata bersama-sama, amin. I don't know about tomorrow. I just live